Karena dulu dalam riwayat, para sahabat itu berebut ingin mendapatkan keringatnya Rasulullah. Siti Aisyah bertabarukan, dikumpulin tuh keringat Nabi, dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian diambil satu salampai elap, kemudian dibasuhkan ke wajahnya. Dan ternyata inilah yang menyebabkan Siti Aisyah tidak ada keriput sampai usia 40 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain, Siti Aisyah sering tidur di ketiaknya Rasulullah. Jadi kalau baginda Rasul pulang berjihad, pulang berdakwah, itu Siti Aisyah langsung nyender di ketiaknya Rasulullah. Dengan keringatnya Rasul inilah yang menetes di wajahnya Siti Aisyah, yang menyebabkan Siti Aisyah awet muda sampai usia 40 tahun. Makanya ayah, bunda, ayo kalau pada pengen kulitnya awet muda, ibu di rumah bukan rajin ke salon, tapi apa? Ayo ikutin cara Siti Aisyah, rajin tidur di ketek suami. Insya Allah, ya, kalau baginda Rasul mah kulitnya wangi, ya, keringetnya harum. Siti Aisyah tidur di ketek Nabi, luar biasa awet muda. Kalau kita, ibu jangan coba-coba, suami pulang kerja tidur di ketek suami, awet muda enggak. Enak kita, Masya Allah ya. Kenapa? Karena kita berbeda. Nabi mah Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Muhammadun hajarun walaysa kal hajari. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Nabi Muhammad ibarat batu, tapi dia bukan batu biasa. Kalau kita semua termasuk saya adalah merupakan batu kerikil yang ada di pinggiran kali Ciliwung. Tapi Nabi Muhammad adalah intan permata. Berbeda antara kita dengan Nabi Muhammad. Bahkan Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Maliki mengatakan, jikalau 10 hijab ketampanan Nabi Muhammad Allah buka dalam dunia ini, niscaya manusia akan mengoyak-ngoyak jantung mereka sendiri saking takjubnya dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya, nikmat terbesar adalah ketika wafatnya kita memandang wajah Rasulullah. Wafatnya kita, baginda Rasul menyaksikan kita di detik-detik sakaratul maut kita. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah. Hadirlah ketika sakaratul maut kami, ketika kami membutuhkan seorang yang bisa menyelamatkan kami, maka kami berharap Rasulullah akan hadir ketika sakaratul maut kami. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa keterangan yang telah kami sampaikan, bahwa begitu dahsyatnya sakaratul maut, ya, begitu dahsyatnya sebuah kematian, maka hal terpenting bukan takut dengan kematian, tetapi persiapkan menuju kematian dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman pasti mereka akan mempersiapkan sesuatu dengan sebaik-baiknya untuk nanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip kisah Al-Imam At-Tirmizi. Ternyata Masya Allah, beliau ini ulama besar, tahfiz Quran, hafal jutaan hadis baginda Rasulullah. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah pun tak pernah beliau tinggalkan. Baca Qurannya setiap hari hatam, subhanallah.
Bahkan ibadah-ibadah yang lain pun beliau tidak pernah tinggalkan. Tetapi ternyata, wahai pemirsa, ada kisah yang sangat pilu yang terjadi pada Imam At-Tirmidzi. Ternyata di akhir hayatnya beliau sempat menangis hingga buta kedua matanya. Masya Allah. Al-Imam At-Tirmidzi sempat menangis di akhir hayatnya hingga buta kedua matanya. Ternyata yang ditakutkan oleh beliau, kalau berbicara tentang amalannya, ibadahnya begitu sangat luar biasa. Ya, ulama besar, tapi kok bisa menangis di akhir hayatnya hingga buta kedua matanya. Satu, yang dikhawatirkan beliau, yang paling ditakutkan oleh beliau, ketika nanti perjumpaan dengan Allah masih kurang cukup amalnya. Ya Allah, segini ulama besar, segini ahli hadis, segini pengarang kitab, segini orang yang selalu ibadah kepada Allah. Lalu coba introspeksi diri kepada diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan ulama besar. Ya, boro-boro hafal Quran, membaca Quran pun kita masih malas-malasan dan masih banyak salahnya. Hadis jangankan jutaan, puluhan hadis pun kita nggak hafal. Ya, Masya Allah. Tapi luar biasanya kita sudah merasa aman ketika nanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yarju ilallah, kembali kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena Nabi pernah memberikan isyarat seseorang akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebiasaannya masing-masing. Yang ahli ibadah, insya Allah wafat dalam keadaan ibadah. Yang rajin tahajud, insya Allah wafat dalam keadaan tahajud. Yang rajin maksiat, sebaliknya akan wafat dalam keadaan maksiat. Ya, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma khtim lana bil iman, wahtim lana bil Islam, wahtim lana bil khair, wahtim lana bis sa'adah, wahtim lana bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan uraian singkat ini ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.